Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Nurhidayah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tumbuhan untuk anak kelas 4 SD dengan tema pembelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Tanpa berlama-lama, yuk teman-teman kita belajar bersama. Oke teman-teman, mari kita mulai ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, identifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi setiap bagian tumbuhan. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang keempat, menunjukkan sikap peduli terhadap bagian tumbuhan. Di sini kita akan membahas tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa ya? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Oke teman-teman, mari kita bahas topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu tentang bagian tubuh-tubuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Nah, di setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya masing-masing? Yuk, mari kita bahas yuk. Oke, sekarang kita bahas bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya. Bisakah kalian melihat gambar di sini? Nah, kan sama seperti anggota bagian tubuh kita. Bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua ada batang. Batang itu untuk menghantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, yang ketiga ada bunga. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti akan bisa kita tanam kembali. Nah, yang keempat ada daun. Daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, yang kelima ada buah. Buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengenal akar lebih jauh. Apakah sudah terlihat gambarnya? Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, tumbuhan tidak akan bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu yang pertama akar serambut dan yang kedua ada akar tunggang. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut di situ ada akar utama dan akar cabang. Nah, itu akar untuk akar tunggang. Nah, dan akar cabang adalah untuk akar serambut. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, pada gambar akar ini, akar bisa menjadi tempat cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Nah, wortel itu memiliki jenis akar tunggang, ya teman-teman. Tanaman ini menyimpan cadangan di dalam akar. Jadi, kalian jika memakan wortel, kalian sebenarnya memakan akarnya loh teman-teman. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan di akar serabut jadinya akar seperti tanaman singkong? Seperti akar cabang, pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong.
Bisakah kalian lihat perbedaannya yang mana wortel? Nah, itu perbedaannya. Lalu cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut seperti umbi. Nah, wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh ubi batang. Jika kalian melihat tanaman-tanaman ini di sekitar kalian, coba kalian amati agar lebih jelas. Ya, teman-teman, segitu saja materi untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.